Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim an-nabiyil ummiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa adalah jalan hidup orang yang berbahagia. Orang-orang yang gundah gelana jiwanya ketika ditanya kepada Ibn Uyainah, apakah gundah gelana itu? Beliau menjawab, ketika ada pikiran negatif, ketika ada perasaan negatif di dalam jiwamu, yang akan kamu kerjakan, atau bahasa agamanya, ketika kamu berniat di dalam hatimu untuk melakukan maksiat, ketika kamu akan mengerjakan dosa, sebelum kamu kerjakan, Allah sudah siksa kamu dengan perasaanmu dalam bentuk gundah gelana. Jadi gundah gelana itu sebetulnya adalah efek negatif dari cara berpikir kita, dari sikap mental kita, dari keyakinan-keyakinan kita yang tidak murni. Tidak murni karena Allah, tidak murni dalam mencontoh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ketidakmurnian itu kalau kita kaitkan kepada bahan bakar motor kita atau mobil kita itu, kalau bensinnya campur air biasanya memang kendaraan kadang-kadang suka mati dan ngadat. Begitulah jiwa-jiwa yang takwanya tidak sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah salat Jumat di sini yang mayoritas dari grup yang sama bisa menjadikan tempat bekerjanya sebagai jembatannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadikan tempat bekerjanya lahan untuk berdedikasi dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya harusnya demikianlah. Orang-orang Islam yang berada di satu lembaga bersama-sama bersatu dengan teamwork yang kuat, dengan segenap potensi yang dimilikinya bersatu, bekerja, harusnya lebih baik daripada yang lain. Dan tidak ada kata kunci yang paling penting kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang bertakwa, keputusannya itu cenderung benar. Tindakan-tindakannya itu terbimbing. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan menuju pada kebaikan-kebaikan dan kesuksesan. Sebaliknya, orang yang di dalam jiwanya kurang sungguh-sungguh takwanya, malas, tidak disiplin, tidak produktif, boros, bermaksiat, banyak melakukan dosa, kelihatannya hebat di luarnya tetapi keputusannya sering keliru. Pekerjaannya kelihatan hebat untuk sementara tapi ke belakangnya nanti akan menimbulkan kerugian yang besar. Naudzubillah min dzalik. Berkorban sebagai bukti ketakwaan. Itu tema khutbah Jumat pada hari ini. Saya ambil dari ujung ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurbannya orang yang bertakwa. Bertakwa sesungguhnya itu seperti apa? Mungkin sudah beredar di media sosial. Seorang Syekhul Mujahid Abdullah Azzam pernah ditanya oleh muridnya, apa maksud bertakwalah kamu semampu kamu? Baik, kalau gitu kalian semua siap bersama saya, kata sang pemimpin. Lari kita bersama-sama. Larilah mereka semua. Ada yang terhantuk batu, jatuh, berhenti berlari. Ada yang dadanya sesak, capek, kemudian berhenti berlari. Dan ada yang memang sudah paling mentok lah, kira-kira begitu nafasnya sehingga kemudian dia berhenti. Sang guru, sang pemimpin ini kemudian terus berlari. Terengah-engah. Dia juga sakit, dia juga sudah jatuh tapi terus berlari.
sampai kemudian terjatuh, bangun lagi, beberapa langkah lari lagi, jatuh lagi. Beberapa langkah lari lagi, kemudian sampai pada akhirnya langkah berikutnya jatuh dan pingsan. Ketika siuman, murid bertanya, "Guru, apa yang sedang Anda lakukan? Kenapa Anda siksa diri Anda seperti ini?" Bukankah kalian bertanya, apa yang dimaksud dengan bertakwalah dengan semampumu? Maksudnya adalah, jangan berhenti sebelum Allah yang menghentikan kamu. Tadi, yang terhantuk jatuh berhenti, dia berhenti sendiri, bukan Allah yang menghentikan dia. Yang sesak nafasnya kemudian berhenti, dia juga menghentikan dirinya sendiri. Tetapi sang guru pingsan adalah sebuah mekanisme tubuh, di mana Allah sudah mengatur sedemikian rupa, harus pingsan, sebab kalau tidak pingsan bahaya bagi tubuhnya dan Allah yang hentikan dia. Begitulah seharusnya kinerja orang bertakwa itu. Bukan berarti bertakwalah kamu semampumu lalu kemudian suka-suka berdasarkan standar hawa nafsunya, tidak. Jangan berhenti melakukan kebaikan sebelum Allah yang menghentikan kamu. Itulah karenanya para sahabat Nabi dulu kalau berkorban untuk agamanya punya standarisasi secara rasional. Indeks yang digunakan untuk ketakwaannya itu bukanlah kemampuan dirinya semata-mata, tetapi sebatas mana Allah menghentikan dia untuk berbuat kebaikan. Al-Qisah dalam peristiwa Jaisyul Usrah, Utsman bin Affan ketika meninggal dunia, jumlah asetnya itu kalau dirupiahkan kira-kira cuma 7,5 triliun saat beliau meninggal dunia. Itu tentu terlalu kecil dibanding aset yang produktif sesungguhnya. Utsman bin Affan itu terbiasa kalau berbuat untuk agamanya tidak 0, sekian persen dari asetnya atau 2,5% dari asetnya, tidak. Utsman bin Affan itu terbiasa memberikan yang terbaik. Rasulullah bilang, saya butuh perlengkapan perang untuk menghadapi satu peperangan. Siapa yang ingin bantu? Utsman angkat tangan, saya ya Rasulullah. 100 ekor unta perang berikut semua senjata dan barang yang dibutuhkan di atasnya. Ada lagi? Utsman lagi yang angkat, saya lagi ya Rasulullah. Berapa Utsman? 200 ekor lagi ya Rasulullah. Seperti yang tadi. Oke, terima kasih Utsman. Ada lagi yang lain? Saya ya Rasulullah. Berapa Utsman? 300. Yang sama. Utsman yang rekeningnya sampai sekarang masih ada di Mekah, di Saudi Arabia, dan asetnya terus minimal satu hotel yang dimilikinya 150 miliar per tahun, namanya masih tercatat. Ini harta orang yang diberkahi itu. Karena prinsip sahabat dalam bertakwa itu, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ini prinsip pertama. Jadi kinerja para sahabat itu dimotivasi oleh 3 penilaian. Penilaian pertama, bekerjalah kamu, biarlah Allah yang akan menilai pekerjaanmu. Orang-orang yang tulus seperti ini nikmat dalam bekerjanya. Dia akan bekerja dengan yang terbaik, walau tidak dipuji, walau tidak mendapatkan award, walau tidak mendapatkan tambahan insentif, walau tidak dilihat. Dia berprinsip, atasan tidak tahu, tapi Allah tahu. Bos tidak tahu, tapi Allah tahu. Yang kedua, wa rasuluh. Biarkanlah Rasulmu yang menilai pekerjaanmu. Rasulullah SAW tetap dengan memberikan syafaatnya kepada mereka-mereka yang menjadi penerus perjuangan agamanya. Tapi mohon maaf, ada orang Islam nggak ngerti Islam dan tidak berbuat untuk Islam. Yang kedua, ada orang Islam mengerti Islam tapi tidak berbuat untuk Islam. Yang ketiga, ada orang Islam mengerti Islam tapi berbuat untuk Islam. Dan yang keempat, ada orang Islam tidak mengerti Islam dan memusuhi Islam. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh.
Berbuatlah kamu dan biarkanlah Allah dan biarkanlah Rasul-Nya yang menilai pekerjaan kamu. Orang-orang yang dalam pekerjaannya, dalam kehidupan kesehariannya dipenuhi dengan takwa, mencontoh Rasulullah SAW, dialah yang sebetulnya realistis dalam menjalani hidup. Saya katakan realistis begini, sebab hidup di jalan agama seringkali dinilai terlalu idealis dan tidak realis. Ini tergantung spek otak siapa yang menilai dan apa yang menjadi motif pekerjaannya. Saudara-saudara, dalam kisah Yusuf alaihissalam, kalau Anda menjadi sebuah pemimpin, menjadi seorang pemimpin di sebuah lembaga atau di sebuah bangsa, Anda pasti akan mengalami yang namanya 3 siklus. Siklus Yusuf dalam kepemimpinan. Orang-orang bertakwa itu survive di 3 siklus ini. Orang bertakwa itu tidak gagal menyikapi keberhasilan dan selalu berhasil menyikapi kegagalan. Ini orang bertakwa, selalu survive. Siklus Yusuf yang saya maksud adalah ketika sang raja bermimpi kan, ada 7 ekor sapi betina kurus yang memakan 7 ekor sapi betina gemuk. Itu kan ceritanya. Lalu Yusuf mentakwilkan bahwa kalian akan menanam, lalu satu saat kalian akan panen besar. Jadi musim tanam, ini flat situ mungkin barangkali statistiknya, bahwa kemudian kalian panen, grafiknya naik, dan kalian akan menghadapi masa pacaklik. Dalam hidup pribadi, dalam karir, dalam berumah tangga, dalam berbisnis, dalam memimpin sebuah negara, bahkan setiap orang dalam kepemimpinannya selalu menghadapi 3 siklus ini. Apa yang saya maksud dengan siklus Yusuf adalah begini. Orang-orang bertakwa itu kalau berhasil, dia selalu mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau dia gagal atau dia terkena musibah, memang standarnya membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi orang bertakwa yang berkualitas akan berkata alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala hal. Ini yang saya maksud dengan orang bertakwa itu ketika berhasil tidak gagal menghadapi keberhasilan, sehingga gaya hidupnya tidak keluar dari ketakwaan. Begitu juga ketika dia gagal, dia berhasil menyikapi kegagalan, bahwa ini adalah sebuah proses yang harus dijalani, sehingga dia mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Yusuf alaihissalam mengingatkan, tapi seringkali dalam teori kepemimpinan, dalam pendidikan atau pelatihan leadership, orang disiapkan hanya untuk sukses, tapi tidak siap untuk gagal. Padahal siklus itu selalu ada. Baik. Lalu apa hubungannya dengan kurban? Dalam kisah, 2 putra Adam kan mempersembahkan kurban, idh qarraba kurbanan fatuqubbila min ahadihima. 2 putra Adam berkurban. Yang satu berkurban dengan takwa sehingga memberikan yang terbaik, yang satu berkurban tetapi tidak dengan yang terbaik. Jadi yang diterima adalah kurbannya orang yang terbaik. Sementara tidak diterima kurbannya orang yang tidak terbaik. Dalam hadis Nabi SAW saya kira masyhur, barang siapa yang diberikan kelapangan rezeki, walam yudhahi, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Seandainya saya bilang begini di masjid yang mulia ini, barang siapa yang nanti dapat insentif, dapat bonus, dan sudah dapat gaji, tetapi tidak mau berkorban, Jumat depan jangan datang ke masjid ini. Seandainya di sini adalah Rasulullah, mungkin beliau berhak mengatakan seperti itu. Barang siapa yang dagangannya berhasil tapi tidak berkorban dengan yang terbaik, maka jangan datang ke tempat sholat ini. Terkesan kenapa begitu ya? Fasalli li rabbika wanhar. Dekat sekali hubungannya sholat dengan berkorban itu. Kata nahar
Itu sebetulnya dalam bahasa Arab hanya digunakan untuk menyembelih unta. Kalau menyembelih kambing, zabaha. Menyembelih ayam, zabaha. Menyembelih sapi, zabaha. Tapi kalau menyembelih unta dalam bahasa Arab, nahara. Maka di situ perintahnya, fasalli li rabbika, salat Idul Adha lah kamu karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelilah yang terbaik, unta. Jadi orang paling miskin kurbannya pada bulan kurban ini adalah jazah, bukan musinnah. Jazah itu domba yang umurnya baru 6 bulan, jalan 7 bulan. Ini yang paling miskin ini. Paling miskin kalau begitu kira-kira berapa harga domba 6 bulanan ini? Ya kira-kira 1 jutaan lah. Jadi kalau sampai 1 juta pun tidak bisa berkorban, memang sudah terlalu miskin atau pelit sekali. Fala yaqrabanna musallana. Ya tingkat-tingkat di atas miskin banget gitu ya. Musinnah, 1 ekor kambing yang umurnya sudah genap 1 tahun jalan 2 tahun. Kambing sekarang kira-kira harganya berapaan itu? Ya, katakanlah misalnya 2 jutaan. Jadi kalau belum berani berkorban 2 jutaan, ya berarti ada masalah dengan kinerja dirinya, atau mungkin barangkali memang belum pernah menabung untuk berkorban. Di atasnya itu lagi adalah harga sapi. Sapi dan lembu, termasuk kerbau, yang dikorbankan adalah yang usianya 2 tahun ke atas, jalan 3 tahun. Sementara yang paling bagus adalah unta yang usianya 5 tahun ke atas, jalan 6 dan seterusnya. Sidang jemaah rahimakumullah. Saya ingin ambil penggalan hadis di waktu yang sangat singkat ini. Ya. Tidak ada amalan pada hari nahar, pada hari Idul Adha yang paling dicintai Allah kecuali ihraqud dam, menyembelih hewan kurban, menumpahkan darah hewan kurban. Jadi nanti pada tanggal 23 bagi Muhammadiyah, 24 bagi NU katakanlah atau secara umum, tidak ada pekerjaan yang paling baik setelah sholat Idul Adha selain menyembelih hewan kurban. Tapi ada yang menarik di situ penjelasannya. Akan datang di hari kiamat tanduknya, bulunya, dan kukunya sebagai saksi bagi si pekurbannya. Ini menarik sekali. Kenapa yang disebutkan oleh Rasulullah tanduk, bulu, dan kukunya yang menjadi saksi? Mungkin bagi kita di antara tubuh hewan kurban yang tidak berguna, ya kuku. Saya kira nggak ada yang makan kolak kuku atau makan kolak tanduk atau pepes bulu kambing. Tetapi bagian tubuh hewan kurban yang disebutkan dalam hadis ini, kenapa dijadikan sebagai saksi pada hari kiamat? Menunjukkan bahwa sisi hewan kurban yang paling tidak kamu butuhkan sekalipun itu sangat besar, sangat bermakna nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betapa besar balasan orang-orang yang berkorban itu. Yang kedua, yang menarik dari hadis ini adalah bahwa darah sudah jatuh pada satu bejana Allah sebelum darah itu menyentuh ke tanah. Baik. Jadi ada satu bejana sebelum darah itu jatuh ke tanah, tidak bisa dilihat oleh kasat mata manusia, tapi Allah lewat lisan Rasulullah SAW menggambarkan darah itu jatuh pada satu bejana sebelum menyatu dengan tanah. Ditafsirkan, ini maksud hadis ini adalah bahwa pahalanya sudah diterima, kira-kira begitu, sebelum sampai ke tanah. Sidang Jumat rahimakumullah, darah. Ini jangan main-main sama darah. Tadi di awal saya kasih contoh, kalau karburator motor atau karburator mobil kemasukan bensin yang campur air itu pasti dok mati itu mesin. Ya, begitu juga dosa-dosa, negative thinking, kemudian kemunafikan, sombong, bangga diri, dengki,
sifat-sifat yang berbahaya bagi tubuh ketika itu ada di dalam itu sangat-sangat berbahaya bagi organ tubuh manusia. Orang seperti ini kalau dalam bahasa psikologis barangkali maksudnya adalah ada istilah usia psikologis. Secara psikologis dia lebih kekanak-kanakan ketimbang usia biologisnya. Ada orang seperti itu. Dan itu biasanya terganggu oleh penyakit-penyakit jiwa ini. Sama halnya kalau bensin sudah bercampur air, itu karburator jadi nggak normal. Pertanyaannya, bagaimana membersihkannya? Saya ingin kasih satu cerita. Pada lebaran kedua, tetangga saya datang memperlihatkan tangannya itu baru saja diinfus. Ustadz, selama 6 tahun saya gagal ginjal. Saya selalu disiplin cuci darah. Tapi kemarin waktu lebaran saya dari Lampung, sisa waktu saya tinggal 2 jam lagi untuk cuci darah. Tapi Ferry itu butuh waktu 3-4 jam, Ustaz. Baru kali itu saya rasakan kalau darah saya kotor. Apa yang Anda rasakan? Ngeblank, Ustaz. Saya berdiri, darah mengalir di tubuh saya, tapi saya tidak bisa berpikir dan saya tidak tahu apa-apa. Saya punya tetangga, anaknya kena kalau tidak salah apa namanya, talasemia. Setiap kali anaknya itu ganti darah, setiap kali pula perilakunya berbeda. Kadang tenang, kadang agresif, kadang tiba-tiba baik. Tetangga ini bilang sama saya, nih anak gue kemasukan darah siapa lagi nih, gitu hari ini. Saya punya teman di pesantren, iya, dia punya masalah juga dengan talasemianya, tapi semakin dewasa, semakin mengerti. Dia hanya mau menerima darah dari orang yang saleh. Kenapa? Kenapa darah dipompa dari jantung? Karena sebelum darah diedarkan ke seluruh tubuh, data yang ada di jantung yang bernama kolbun itu diformat dulu ke setiap sel darah. Maka kemudian darah itu membawa informasi ke seluruh tubuh. Kalau data di tubuhmu adalah Al-Quran, data di dalam jantungmu itu adalah asma Allah, data di dalam tubuhmu itu adalah zikrullah, data yang ada di dalam kolbumu itu atau jantungmu adalah kebaikan-kebaikan, beautiful mind gitu, atau positive mind, maka jiwamu juga akan baik. Tapi kalau apa isinya itu misalnya negatif, maka itu juga berbahaya bagi tubuhmu. Pertanyaannya, selain tilawatul Quran, selain berzikir kepada Allah, selain sering-sering menyebut nama Allah, selain selalu berprasangka baik, apa yang harus kita lakukan? Ada cara efektif. Satu pasien di rumah sakit, dia harus menyuntikkan sesuatu ke dalam darahnya supaya antibodinya itu kuat. Sekali suntik cuma 100 juta saja. Di bus itu. Saya sedikit mengerti ilmu ini dan betapa dahsyatnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan betapa dahsyatnya zikrullah dan betapa dahsyatnya positive thinking itu. Satu hari Talhah bin Abdurrahman bin Auf itu dicemburuin oleh istrinya. Mas, saudara kandungmu tuh gimana sih? Kenapa? Giliran kita kaya, dia pada datang semua ke rumah kita. Tuh saudara kandungmu kayak gitu tuh mas. Tapi giliran kita miskin, gak satu pun dia datang. A beautiful mind, Talhah bin Abdurrahman berkata begini. Disitulah bagusnya saudara-saudara kandungku. Mereka datang kepada kita saat kita mampu menolong mereka. Itu yang saya suka, sikap baik dari saudara-saudara kandung saya. Ketika kita tidak mampu membantu mereka, dia tidak datang kepada kita. Jadi segala sesuatu bisa disikapi dengan baik. Tapi tergantung nih darahnya isinya apaan datanya. Dan diantara yang bisa membersihkan darah, fathibu biha nafsan. Kalau darah hewan kurban sebelum jatuh ke tanah sudah ditadah oleh satu bencana yang tidak bisa dilihat dan pahalanya sampai kepada Allah, fathibu biha nafsan, maka baiklah jiwa orang ini. Berkurban di Papua tentu jauh lebih mahal ketimbang berkurban di Jawa. Dan saat ini saudara-saudara kita di Tolikara, saudara-saudara kita di daerah Menes, saudara-saudara kita di Suriah, saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di dunia Islam
sangat membutuhkan kita. Dalam mazhab Hanafi, saking pentingnya kurban ini wajib hukumnya. Jadi kalau Anda pergi ke Turki, ada satu pesantren, saya tanya, berapa kurbannya di sini? 450 ekor sapi setiap tahun satu pesantren. Karena dalam mazhab Hanafi, berkurban itu wajib. Apalagi di musim krisis ekonomi seperti ini, lebih wajib lagi. Semakin banyak berkurban, daya beli masyarakat semakin baik, daging-daging kurban kemudian juga beredar di masyarakat. Semakin banyak bersedekah, semakin ekonomi semakin berputar, dan kemudian kita baik. Percayalah, nggak ada hubungannya sinar matahari sama melemahnya rupiah. Percayalah, kagak ada hubungannya naiknya dolar dengan turunnya hujan. Tidak ada hubungannya sama sekali. Jangan terlalu sempit dalam berpikir, dan jadilah orang bertakwa yang sesungguhnya. Maka jiwamu akan baik, dan berikanlah kurban yang terbaik. Barakallahu lakum, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat di mana sekarang kita berada, mungkin disinilah kesempatan kita ketemu melek satu sama lain bersama orang beriman. Kalaupun kita pulang ke rumah ketemu keluarga, mungkin lebih banyak ketemu meremnya. Jadi kemungkinan besar orang-orang yang ini lagi yang akan Anda jumpai di neraka, atau orang-orang ini lagi yang akan Anda jumpai di surga nanti. Kalau begitu, jadikan kebersamaan sesama muslim di tempat ini, bersatunya sesama muslim, lakukanlah kebaikan untuk agamamu. Jangan sampai jadi orang Islam yang tidak kenal agamanya dan tidak berbuat untuk agamanya. Nista hidup ini cuma sebentar saja. Nanti di dalam kubur kita akan kaget. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bagaimana mungkin bisa mencintai Rasulullah kalau berselawat saja malas? Jangan ngaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berselawat saja malas. Kalau satu hari malas berselawat, ingat ayat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum. Azizun 'alaihi ma anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulmu itu kalau kamu sedang susah, berat perasaan dia. Rasulmu itu sangat menginginkan kamu beriman. Rasulmu itu cinta dan kasih kepada orang-orang yang beriman. Berselawatlah kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala sahabati ajma'in, Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Mana mungkin bisa dapat informasi yang valid kalau tidak melalui sahabat? Dan kalau sahabat sudah dikafir-kafirkan, sudah dinistakan, putus jalur originalitas informasi dari Rasulullah SAW. Wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, setulus kami bermohon untuk diri kami sendiri, setulus itu pula kami bermohon untuk saudara-saudara seislam kami. Setulus itu pula kami berharap untuk saudara-saudara seiman kami. Ampunkan dosa-dosa mereka. Ampunkan saudara-saudara kami dari dosa-dosanya. Maafkan khilaf dan salah mereka. Ampunkan kekeliruan-kekeliruan mereka.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, isrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.